Halo halo halo, cek suaranya ada nggak? Mbak Edel? Yo, ada. Oke, baru berempat ini. Aku baru nyampe Garut ini. Pas banget. Tadi WA tuh kalang kereta dulu. Oh, langsung ke Garut tadi Iya, pulang. baru banget nyampe ini tuh. Ya Alhamdulillah, ampun, ya pas. udah. Ya udah bagus lah. Nggak habis ini kemalaman ya kalau habis Iya, webinar. iya. Halo, Mas Habil. Udah ada Mas Habil? Ada suaranya nggak? Ada. Bagus, bagus, Ya. bagus. Oke, sambil nunggu yang lain mungkin Kak ya? Ya, tunggu yang lain dulu ya. Ah. Sepi. Kak Putri, untuk materi minggu lalu yang kelas kedua udah jelas belum? Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyain, yang materi minggu lalu boleh mumpung masih belum dimulai nih. Tanya ke Kak Habilnya langsung nggak apa-apa. Nanti juga saya sekalian ini sih review ulang buat kata kunci. Tes. Suaranya kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Nunggu yang lain dulu, Kak. Ya, nunggu yang lain dulu ya. Kalau daftar reseller di Bluepin berapa, Kak? Mungkin yang aktif sekitar 50-an ya, Mas. Enggak, kalau mau join reseller gitu berapa emang, Kak? Nggak denger, Mas. Kurang jelas. Aku kira ngomong ada berapa reseller. Kalau mau join reseller? Harga pendaftaran. Iya. Oh, dari 700 ribuan. Udah sama dapat paketnya. Dapat produknya ya? Beberapa ya? Iya. Kak Paramita udah join ya? Gimana Kak yang minggu lalu udah bisa jelas semua materinya? Atau masih ada yang bingung-bingung? Untuk iklannya sih udah jelas, Kak. Cuman masih belum ada yang nyangkut. Yang kliknya sih udah banyak, alhamdulillah. Tapi tinggal di ini aja nanti dibenerin kata kunci yang harus masih dipakai atau enggak yang harus dihapus. Nanti saya kasih tahu lagi deh ulang. Oke, boleh, Kak. Kita baca datanya lagi. Oke, Kak. Oke, Kak Habil boleh sambil dimulai aja Kak, nggak apa-apa. Nanti fleksibel kalau misalnya ada yang ngikut di tengah-tengah, boleh di-review ulang lagi ya nanti. Saya mulai aja ya. Iya, nggak apa-apa Kak.
Saya sih pertama pengen masih ke kata kunci dulu, boleh gak Kak? Boleh, boleh. Kita baca data dulu. Kak Paramita ada nggak? Ya, Kak Habil ada. Ini buat yang lain juga, kalau misalkan kita lagi ingin kata kunci, itu per 3 hari dicek aja. Itu kata kunci yang sebaiknya masih digunakan atau dinaikin, atau enggak pilih kata kunci yang emang nggak ada klik sama sekali, itu dihapus. Nah, cara ngeceknya gini nih. Ini kan ada yang lagi dipromosi ini. Dicek aja persentase kliknya. Ini tanda panah gini, cek yang paling atas. Nah ini paling atas ini. Berarti produk ini masih bagus untuk diiklankan. Ini kan baru produk nih, belum kata kuncinya. Kalau kita mau cari kata kunci yang mana yang bagus, kita klik aja produknya. Klik sini ke datanya. Makanya kenapa saya bilang coba riset kata kunci sebanyak-banyaknya, nanti dipakai dulu mana yang bagus mana yang enggak. Kalau yang enggak bagus kita hapus aja, yang harus dipakai. Nah ini kan tadi kan produknya kan kliknya kan 6%, paling tinggi lah di atas. Nah di sini ada kata kunci yang kita gunain, yang kita sebelumnya kita gunain nih. Kita lihat lagi yang jumlah kliknya paling banyak, yang jumlah persentase kliknya paling banyak. Ini klik lagi. Nah ini saya kan iklanin produk sendal. Ini sendal slide, kata kuncinya mendapatkan persentase 20%. Berarti ini bagus. Nah ini kayak sandal slope night, sandal slide, ini kan nggak ada yang klik nih. Ini berarti kita hapus aja biar nggak terlalu boncos. Nah kalau misalkan udah nemu presentasi klik yang bagus, kata kunci yang bagus, ini bisa dinaikin. Misalkan jadi naikin aja sekitar, tambahin aja 20 perak lah misalkan gitu. Paham nggak Kak? Nggak ada suaranya ya? Paham, Kak. Oh, iya jadi itu sih. Kalau untuk kita cari tahu mana kata kunci yang bagus, yang masih dipakai, atau kata kunci yang harusnya kita buang aja, nggak perlu. Ini coba kita ambil contoh yang lain lagi nih. Oke, tadi nanti dilihat dulu produk mana yang mendapatkan presentasi klik paling banyak. Terus dilihat juga, itu kan baru produk nih. Ini belum kata kuncinya nih. Kita belum tahu nih mana kata kunci yang bagus presentasi kliknya. Ini kita klik aja. Misalkan kalau misalkan patokannya nggak ada yang klik semua kata kuncinya, itu dilihat dari kalau misalkan produknya nggak dapat sama sekali klik, itu diceknya dari ini, dari yang dilihat. Ini misalkan nih presentasi kliknya masih pada kosong nih, misalkan pasti kan dilihat kan masih banyak nih. Ini dilihat aja, dilihat sama caranya mana yang dilihatnya paling banyak. Nah ini produk ini dilihatnya paling banyak, berarti ini kita pakai produk ini buat iklan kata kunci. Cuma nanti dibenerin aja kata kuncinya. Makanya saran saya kenapa cari kata kunci banyak-banyak itu. Sebenarnya kalau iklan itu kita
sebenarnya sih nggak ada kata boncos sih. Yang bener itu iklan kita cuma buat beli data, buat baca data gimana yang bagus, mana yang enggak. Makanya sering-sering dicoba aja. Oke, Kak. Ini tadi kan saya sepatu Gucci misalkan. Untuk ini cuman nah ini yang dapat persentase klik cuman Gucci Shoes, berarti Gucci Shoes masih tetap saya pakai, saya naikin bitnya. Nah yang sisanya ini saya ganti, nanti saya cari kata kunci yang lain, gitu-gitu aja sih. Kalau untuk produk serupa sih tinggal ngikutin aja dia. Sekarang lagi emang enaknya sih kata kunci sih. Oh ya Kak, itu aku mau tanya kalau yang spesifik sama luas itu bagusnya yang mana yang dipakai? Kalau spesifik itu dia misalkan kakak naruh kata kunci krim jerawat, ya kan ya? Berarti customer kalau misalkan ngetik krim jerawat di pencarian itu keluar produk kakak. Kalau misalkan secara luas pencarian luas itu misalkan terus kakak pakai pencarian luas. Misalkan customer cuman ngetik krim doang, itu tetap keluar juga produk kakaknya kan gitu. Intinya kalau spesifik customer harus nulis semua kata kunci yang kakak iklan itu. Ngerti gak kak? Ngerti. Ya. Kalau misalkan makanya nyari kata kunci misalkan saya pakai sepatu Gucci wanita, ini kan ya. Berarti kan ada kata wanitanya ya. Misalkan ada orang nyari jam tangan wanita, itu pasti kalau saya pakai pencarian luas, itu produk saya muncul juga tuh. Padahal mah dia nyari jam tangan bukan sepatu. Oh, karena ada keyword wanitanya ya? Ya, karena itu pencarian luas. Tuh. Kalau misalkan spesifik, ya mau customer nulis 3 kata kunci yang saya daftarin gitu. Oh gitu. Coba kalau untuk riset kata kunci yang mana yang bagus, coba pakai pencarian luas aja. Terus nanti bitnya dimainin aja paling kecil 180, semua 180. Oke Kak. Nanti per 3 hari dievaluasi mana yang kata kunci bagus, itu dipakai terus, dinaikin bitnya sekitar 20-50 perak. Kalau misalkan nggak ada yang klik sama sekali, itu dihapus aja, kita cari kata kunci yang lain. Oke Kak. Ada yang mau nanya guys seputar kata kunci lagi yang kemarin nggak ikut gabung buat video kemarin tuh? Apa langsung ke ini pembahasan materi hari ini? Boleh Kak, boleh langsung ke ini aja ya, fitur-fitur Shopee sama memperbaiki organiknya ya. Oh iya. Oke. Ya, nanti kalau misalnya di tengah-tengah ada pertanyaan iklan lagi, fleksibel aja ya Kak, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oke. Di sini saya pertama mau ngasih ini dulu. Pokoknya toko itu harus ada kategori. Saya pertama perhatiin tokonya dulu nih, profil toko, misalkan. Nah, ini kan nanti kan ada nih deskripsi gambar nih. Ini kalau bisa diisi nih, karena ini tampilnya ke PC. Top atau PC, itu nanti muncul di sini dia. Contohnya. Nah, ini nanti muncul di sini. Yang kita setting di sini, 5 gambar ini muncul di sini. Aduh. Nih. Muncul di sini. Kalau misalkan gambar kita kasih tautan nih, kalau saya sih nggak kasih. Tautannya bisa masukin produk atau enggak kategori. Jadi kalau misalkan dia ngeklik, dia nanti masukin ke halaman yang disangkut ke tautan itu. Terus kalau ini udah di setting semua nih, deskripsinya juga, deskripsi gambarnya juga, karena ini buat yang banner yang ini munculnya di sini nanti. Kalau misalkan ada kan kalau misalkan dekorasi toko nih,
dekorasi toko. Nah, kalau misalkan dekorasi toko itu kan nanti kan ada, nah itu bannernya sama aja kayak yang tadi di profil toko, cuman kalau di dekorasi toko bannernya itu cuman bisa dilihat di yang orang-orang yang bisa ngeliat di HP doang, tampilannya buat yang di HP. Ngelag banget lagi dah. Maaf internetnya ngelag nih. Itu ngelag banget ini. Bentar ya, maaf nih internetnya jumping. Nah, ini udah masuk ke dekorasi toko. Nanti kalian ubah aja nih, ubah dekorasi, nanti dia dialihin ke banyak settingan gitu deh. Astaga. Pilihan dekorasi toko nih, kalau kita mau ngedekor toko kita, kalian nanti ini aja pasti dialihinnya pertama yang kesini nih, tampilan banner toko, nanti dimasukin nih, dimasukin ngedit, cara ngedit banner toko kalau misalkan mau simple itu ada kan namanya Canva, pasti udah tahu lah. Edit di Canva, contoh template-nya pakai yang sampul Facebook. Masukin aja maksimal 5 gambar, masukin, udah nanti masuk sini. Ini saya hapus aja dulu deh, kalau mau nih, hapus. Kita bikin dari ulang aja ya. Hapus. 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 Nah kalau ini nanti settingnya ada di menu apa ya tadi? Jadi kan banner toko udah. Kalau mau ngasih video nanti akan masuk di paling atas nih. Saya sih nggak ada video yang harus dimasukin sih. Banner toko udah, 2 foto. Saya nggak pakai ini, pokoknya ini aja nih. Nih produk pilihan. Kalian pilih nih, mau masukin apa nih? Berdasarkan penjualan tertinggi, atau terakhir di-upload, atau apa? Atau nggak bisa manual, pilih produknya. Kalau saya sih biasanya berdasarkan penjualan tertinggi, atau enggak harga terendah boleh. Simpan. Udah nanti jadi kayak gini. Ini video kita hapus aja.
Kak, masih ada suaranya kan Kak ya? Kak. Iya ada Kak, jelas. Nah, ini produk berdasarkan kategori. Diklik aja ininya. Nanti kalian masukin kategori toko. Nah, misalkan kalau saya sih sarannya sih kalau misalkan buat di dekorasi toko ini, saya bikin promo dulu, saya masukin ke kategori. Nanti kan masuk ke kategori nih. Ini yang saya lagi promo ini ya, Ansel. Saya masukin kategori ini. Nah, masuk nih yang lagi promo. Tuh. Tinggal di sorting aja. Mau yang terendah, mau yang apa bisa. Namanya juga bisa ganti ini. Gak harus share Ansel, misalkan apa ya. Promo tahun baru misalnya gitu. Promo Desember. Nah, ini di sini diubah nanti tuh, kelihatan beda. Sekarang tadi saya promo tahun baru misalkan. Simpan. Udah. Produk pilihan udah, banner udah, berdasarkan kategori udah. Chat 2 itu dia. Kalau saran saya misalkan sebelum buat tampilan-tampilan yang ada di paling depan ini, kalian buat dulu produk yang sekiranya itu bisa dikasih promo, dikasih diskon lah. Nah, produk itu nanti kalian setting lagi per kategori, misalkan promo Desember. Nah, ini kan baru udah dibuat kategorinya. Langsung masukin ke sini. Di dekorasi toko. Misalkan anak. Nah, ini yang masuk sneakers anak. Bisa diedit judulnya ini masuk ke sini. Sayang anak, kan deh. Sayang anak. Lalu diedit. Saya ganti dulu. Nah, ini udah, berdasarkan kategori udah, produk pilihan udah. Otomatis Shopee bakalan milih produk yang setidaknya itu ada orderan. Ya, nanti otomatis akan gini sih, kan nggak ada sih. Oh, dia masuk ke sini nih. Oh, jadi urutannya pertama banner, penjualan tertinggi. Tadi saya setting, misalkan nggak ada nih. Misalkan nggak ada produk laris. Nah, di sini dia masuknya ternyata di atasnya Ansel tadi yang saya bikin. Disimpan aja. Nah, ini produk baru. Produk baru.
Ini yang kalian upload setidaknya itu yang baru selama 14 hari terakhir. Saya nggak pakai. Saya biasanya kalau buat dekorasi toko itu tampilinnya yang diskon-diskon sama produk laris. Ini kan lagi saya diskon ini. Harganya bukan segini tadinya. Ini udah harga diskon nih. Tampilannya nih. Harga aslinya sekitar 200.000, 250 ribuan kayak deh. Kategori toko. Ini juga nggak usah, nggak perlu. Saya ngasihnya yang perlu-perlu aja. Promosi. Nah, promosi. Sebelum buat ubah promosi produk yang ada di sini nih, promosi saya itu. Ini kalau udah, saya kan paket diskon nih. Shopping santai misalkan. Saya udah buat ini, nanti saya ajarin cara buat paket diskon yang ini. Nah, ini masuk di sini. Masuk di sini, simpan. Ini bisa diubah juga, misalkan beli dua diskon 10% gitu. Beli dua diskon 10%. Udah semua. Orang terbaik. Nah, ini penawaran terbaik boleh dipakai. Nanti kalau penawaran terbaik sama produk laris itu udah otomatis Shopee yang nentuin produk mana yang bakal dimasukin sama dia di kategorinya. Simpan misalkan. Nanti ada lagi nih, misalkan kalian bikin promo flash sale, saya ajarin setelah ini. Nanti masuk paling ini yang paling penting sih. Pokoknya bikin setidaknya produk yang dipromosikan dulu di diskon, terus dimasukin ke kategori-kategori yang ini nih, produk laris, produk promosi, biar setidaknya kalau misalkan dia masuk ke toko kita awal-awal itu kayak tertarik karena banyak yang diskon. Ini udah pada paham belum ya buat dekor toko? Halo Kak? Ya, udah lumayan jelas kayaknya, Kak. Boleh dilanjut aja nanti kalau ada yang tanya aku suruh chat atau langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Jadi sekarang fitur-fitur promo yang ini ya dari gratisan ini. Iya, boleh. Fitur promosi voucher yang kalian bikin itu bisa ditampilin di flash sale beranda halaman pertama Shopee yang bisa kita awal-awal buka Shopee itu. Nanti ada voucher kita masuk. Ini juga event Shopee kita nggak bisa buat. Nah, yang ini nih yang bisa dibuat nih, yang fitur promosi. Yang pertama jadi voucher toko saya. Nah, buat voucher toko saya ini voucher bisa kalau video bisa pakai voucher toko kita. Ini dibuat aja langsung. Ini mau voucher toko, mau voucher produk, setelah prosesnya aja di voucher toko. Bluepin. Kodenya ini misalkan apa ya? Ini was dari Shopee-nya, misalkan 001 deh, misalkan.
ini di periodenya mau kapan. Kalau saya sih biasanya kalau voucher toko paling selama-lamanya sih. Karena kan dia kan cuma bisa ngeklaim kan cuma bisa sampai 7 hari. Jadi selama-lamanya aja. Biasanya sih paling lama 3 bulan bisanya sih. Misalkan sampai 31 Desember deh. Misalkan aja ya. Nah, kalian pilih tipenya nih. Cashback coin atau diskon. Kalau dia beli, kalau saya sih biasanya ngasih diskon, karena kalau cashback coin kan biasanya kan cashback kan mereka dia harus belanja dulu baru dapat cashback ya. Itu biasanya kurang tertarik sih. Diskon kayak orang kalau misalkan order nih, ternyata dapat potongan itu kan tergiur banget lah. Masukin aja misalkan tips buat ngasih voucher toko biasanya saya kan ngambil untung misalkan dari suatu produk untung 50%. Itu buat voucher toko saya bikin 5%-nya gitu. Misalkan untungnya 100%, 100.000, berarti saya buat voucher toko ini 50.000 misalkan, setengahnya. Yang digedein aja 100.000. Kotanya juga sebanyak 1.000 misalkan. Biasanya keuntungan reseller itu berapa persen sih Kak dari satu produk Kak, rata-rata Kak? Nggak sebesar Kahabil sih. Jadi kalau harga reseller rata-rata untungnya sekitar 20%-an dari HF. Sebesar ya. Dia ngasih 10.000. Ya, benar. Bisa segituan aja. Kotanya bisa di setelah lah mau berapa, karena kan ini kan juga voucher kan dia cuma bisa nah udah kita aja konfirmasi kan nih kayak saya nih misalkan kalian buat banget nih voucher toko juga nih banget dia bisa cuma pakai salah satu bank, nggak bisa pakai semuanya. Nah, ini ke yang tadi ya. Langsung aja aku bikinnya. Ini kalau mau nyalain boleh. Ini boleh nih. Ini biasanya kalau misalkan dinyalain, nanti misalkan dia customer pertama yang kunjungin foto, itu biasanya ada tuh langsung tampilannya langsung voucher gitu. Tahu kan lah ya, pernah lah ya. Saya konfirmasi buat udah jadi voucher toko kita satu. Kalau misalkan mau buat lagi voucher cashback coin bisa, lalu masuk ke fitur yang promo toko. Nah, promo toko ini itu dia diskon. Bisa diskon berapa? Ini promo toko diskon. Astaga, lama banget. Maaf nih lama banget nih. Nah ini. Ini dibuat.
bisa sih. Nah, ini udah masuk sini. Jadi kalian akan masuk ke sini. Tulis nama promo tokonya. Ini mah apa aja bebas, opsional. Karena tidak diperhatiin. Misalkan promo tahun baru deh. Misalkan promo tahun baru. Diatur periodenya mau dari kapan sampai kapan. Kalian bisa misalkan langsung hari ini, mau jam berapa mulainya sampai kapan. Jam 9 nanti. Terus diatur berakhirnya 21. Tambah produknya. Nah, ini kalian pilih deh mau promosiin produk yang mana. Sneaker anak. Kalau misalnya promosi ini 5 boleh sampai banyak 1000 produk. Setelah ini konfirmasi, udah dipilih produk yang mau didiskonin. Kalian bisa atur per produk atau enggak mau disamain diskonnya semuanya misalkan 10%. Misalkan mau disamain semua 10%, tinggal klik aja di sini semuanya, tercentang semua. Masukin diskonnya misalkan 5% deh. Tidak usah, kalau misalkan nggak mau ada batas pembelian nggak usah diisi, nggak apa-apa. Ini update produk yang dipilih. Nah, ini bakal otomatis berubah sendiri, berubah semua. Udah dikonfirmasi deh. Nah, ini udah kembali daftar promo. Udah akan datang. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan buat masalah promo toko. Karena promo toko emang biasanya saya sebelum ada promo toko itu misalkan produknya belum diupload, saya upload terus saya naikin dulu harganya, saya naikin sebesar-besarnya buat promo deh. Cuman nanti kalau misalkan promonya selesai balik ke normal lagi harganya. Itu aja. Ada 2 orang. Ini tadi dari Kak Veronica. Kak izin tanya untuk voucher toko supaya banyak peminatnya, apakah kita sebagai Kita kok nanti ada di asisten chat dia. Oke. Cuman kalau mau ngasih voucher gitu laptop doang, nggak bisa lewat nggak bisa lewat HP. Misalkan nih saya buka toko saya nih, bisa kalau buat ngirim voucher. Cuman kita sekarang kita buat beberapa voucher nih, itu bisa dikirim ke customer yang lagi chat sama kita. Nanti ada tuh rencana kirim voucher yang sedang kita bikin, itu bisa dikirim semua sama dia. Kalau dari HP itu nggak bisa lewat balas chat, lewat ini doang. Jadi kalau mau ngirim voucher gitu cuman bisa lewat
Jadi kan mana dulu. Ke sip nih. Nah, di sini Shopee Live. Shopee Live nanti masuk ya. Saya jarang ngadain Shopee Live sih. Saya biasanya cuman optimalin di story sama feed postingan. Kalau misalkan mau optimalin gini nih, kita juga promo sendiri. Fitur kayak gini, tadi kayak promo toko nih, otomatis kan harus ada yang diskonin kan emang. Kayak paket diskon, berarti harus ada minimal barang itu yang setidaknya bisa kita kasih harga murah banget lah. Ini langsung ke paket diskonnya ini langsung. Paket diskon. Duh, lama banget. Nah, ini paket diskon. Nah, tadi paket diskon ini bisa di setting di dekorasi toko. Jadi buat paketnya apa? Misalkan beli 2 lebih murah. Beli 2 lebih murah. Diatur periodenya mau dari kapan sampai kapan. Akan diatur. Misalkan sampai sama tanggal 31 Desember. Ini dipilih. Nah, maksudnya di sini pilih mau pilih 2 atau pilih 3 baru dia dapat diskon gitu. Cuman diskon yang didiskon itu nanti barangnya ini nih tambah produk. Jadi beli 2 atau beli 3 setelah kalian baru dapat diskon. Misalkan sini beli 3 deh, dapat diskon 5%, 10%, nominal diskon. Oh, ini bisa atau nominal atau harga paket. Gitu. Biasanya di sini saya pakai persentase sih. Pilih batas pembelian nggak usah diisi, misalkan batas pembelian nggak usah diisi, langsung tambah produk aja. Harus diisi ya 100 misalkan. Nah, biasanya kalau saya pakai paket diskon ini, saya masukinnya per kategori aja. Misalkan tadi di original deh misalkan. Nggak kerubah ya idenya dah. Misalkan 1 anak lagi. Oh, 1 anak misalkan. Pilih, misalkan semua
misalkan sepatu anak, pilih aja, konfirmasi langsung. Nah, ini yang tadi ini udah saya promosi ini, langsung aja konfirmasi. Kalau misalkan mau nominal diskon juga bisa, paket diskon juga bisa. Misalkan paket ini misalkan bundling sih, misalkan beli 2. Sampai sini ada yang mau ditanya gak? Oh, ini ada pertanyaan sih, Mas. Kalau dari ini promo-promo kayak promo toko, terus voucher, terus kayak pakai diskon, bundle gitu-gitu, yang paling efektif yang mana sih, Mas, kira-kira biasanya? Paling efektif Ya, coba di semua, coba dulu aja semua dicoba. Kan ini kan juga fitur gratis kan ya, dimanfaatin aja. Cuman sebelum bikin diskon-diskon ini kan kita harus tahu margin kita seberapa banyak. Jangan sampai boncos juga, karena kan dari Shopee-nya itu kan pasti kan nanti kan kalau ada order kan dapat ada biaya-biaya ini juga kan dari Shopee. Misalkan biaya, kalau misalnya udah daftar program gratis ongkir itu kan kena potongan lagi. Kan kalau kena program star seller, kalau kena cashback itu kan dapat potongan lagi. Makanya kalau buat diskon gini diperhatikan juga produknya ini kira-kira marginnya masih ada untung nggak buat kita gitu loh. oke. Kalau di Kahabil sendiri yang paling efek yang mana, Kak? Ya, saya paling efek di tadi promo toko yang diskon per produk itu. Oke. Per produk habis itu saya iklanin, karena misalkan kalian diskon terus kalian iklanin nih produk yang lagi diskon, itu nanti muncul di iklannya itu harga diskonnya, karena biar seenggaknya ada ketertarikan lah, diiklanin ada yang harga coretnya gitu. Kalau ini kan buat tampilan-tampilan depan aja nih biasanya. Ada yang mau tanya lagi, Kak? Cek, boleh nanya Mas? Ya, Kak. Nah, gini sih kan tadi ya, sebetulnya balik lagi sih Mas, jadi ke yang iklan kata kunci. Nah, kan tadi ada jangkauan yang spesifik sama jangkauan yang luas tuh Mas. Cek, ada suaranya nggak Mas? Ada, Kak. Oh, sorry. Ini jaringannya kayaknya jelek sih. Jadi kan tadi ada ada jangkauan luas sama spesifik kan Mas. Tadi juga udah dicontohin kan. Jadi kalau luas itu kita misalkan ada 2 kalimat nih, misalkan krim wanita. Nah kalau luas itu kalau wanita doang produk kita juga keluar ya Mas ya. Iya, keluar. Nah terus kalau misalkan spesifik itu memang harus benar-benar 2 kalimat itu yang ditulis gitu kan Mas? Halo? Iya benar Mas. Nah berarti kalau misalkan si yang jangkauannya luas itu bisa dibilang boncos ya, bisa bakal boncos juga Mas ya, boncos, dibanding spesifik. Boncosnya itu tergantung dia ngikut. Misalkan Mas kan krim jerawat wanita, terus orang nyari produk jam tangan wanita. Betul. Misalkan bid kita pakai tinggi, itu bisa jadi kita naik di atas tuh produk kita tuh kan ya. Kalau memang misalkan dia nggak tertarik sama produk kita, dia nggak klik, kita nggak kena biaya. Oh. Nah, tergantung kliknya kita. Jadi memang kalau kliknya itu per klik produknya atau mungkin per klik kata kuncinya Mas, kita kena biayanya itu? Per produknya. Oh, kalau misalkan klik kata kuncinya nggak kena ya kita biaya? Nggak kena, karena kan misalkan kan dia kan tadi kan ya krim jerawat wanita sama jam tangan wanita. Terus dia ngeklik produk kita, berarti kata wanita itu yang dia tulis dan itu masuk kata kunci kita kan, kita lagi iklanin, terus dia ngeklik produk kita, untuk kita kena klik, kena biaya. Oh, oke. Sama juga kayak gitu kok. Oh, jadi lebih apa? Kalau misalkan jangkauan yang luas itu lebih recommended ya Mas ya?
dia lebih recommended buat nyari mana kata kunci yang bagus, mana yang kurang bagus sih, saya pakai luas dulu saya sih. Oh, oke. Jelas sih udah cukup. Ya. Ke promo ini aja ya. Tadi kalau tutorial ya. Tadi kata ada ngirim apakah voucher pakai Shopee Live? Ya, bagi-bagi voucher atau bagi-bagi koin ya biasanya kalau Shopee Live ya, Kak. Atau kudu live dulu baru bisa. Iya, biasanya kayak harus kudu live dulu lah. Kalau kita mau buat kapan itu nanti bisa diiniin produk terkaitnya. Oke. Saya nggak pernah pakai Shopee Live sih. Saya cuma optimalin di lanjut aja. Ini combo hemat, kita buat contohnya nih. Mau kasih hemat atau cuma misalkan bikin baru setting lagi mau sampai kapannya. Batas pembeliannya misalkan produk utamanya misalkan beli ini deh, produk utamanya ini misalkan contoh ini anggap aja krim jerawat deh. Ini udah aktif. Kalau enggak misalkan lebih dari satu produk, tambah produk coba deh. Saya bikin 3. Namanya harga normal dulu. Nah, yang diskonnya ini yang produk tambahan. Masker Workspat nih masker ini. Nah, yang harga diskonnya ini yang masuk yang produk tambahannya, bukan yang ininya. Misalkan ini beli krim jerawat,
masukin produk yang dapat diskon. Misalkan apa sih, misalkan serumnya gratis, misalkan dapat diskon kalau beli serumnya. Tadi ini nih maskernya dapat diskon misalkan 10% deh. Nah, diaktifin udah. Jadi tuh kalau paket combo itu yang ini produk utamanya normal, sambil beli ini yang dapat, yang dihitung diskonnya yang ini doang, lebih murah dibeli ini. Ini recommended sih kalau buat kayak ini skincare, karena kan skincare biasanya kan kayak paketan gitu kan ya. Ini recommended sih. Iya, betul. Langsung ini aja diaktifkan. Ini aktifkan, udah nanti aktif. Kalau misalkan sekarang yang ini ini diaktifin dulu deh, apa deh. Oh, ini belum dipilih. Oh, ini simpan. Atau dapat hadiah gratis secara cuma-cuma. Ini lumayan sih, misalkan beli creamer dapat apa sih, misalkan dapat buat menarik aja sih. Yang saya lihat gratisan ini misalkan pulpen, masker gitu loh. Ini misalkan diatur misalkan belanja 100.000, satu simpan. Ini tentuin aja minimal belanja dia buat dapetin hadiah gratisnya. Nah, ini udah di setting lagi produk utamanya sama kayak tadi. Kalau tadi kan yang keduanya itu produk tambahannya baru yang dapat diskon. Kalau ini produk kedua dia dapat gratisan. Sekarang beli sendal ini deh. Ini udah aktif, ini udah aktif. Ini disimpan dulu, disimpan. Nah, baru tambahkan hadiah. Ini juga bagus nih buat narik-narik. Beli, calon pembeli. Sekarang kalau bisa dapat masker, beli sendal dapat masker misalkan. Berarti kalau misalkan hadiah simpan deh. Konfirmasi. Nah, udah selesai. Ada yang mau ditanyakan buat promosi combo hemat? Kayaknya cukup jelas, Kak. Jelas ya? Ya. Balik lagi aja. Lanjut lagi. Bisa ngejelasin ya?
Ah, ini flash sale nih, flash sale bagus nih. Ya, yang agak lebih tricky dikit ya Kak flash sale daripada yang lain. Iya. Cuman dia kalau flash sale ini flash sale cuman flash sale toko sih, dia nggak tampil di yang halaman Shopee yang pertama tuh enggak. Ini di toko Kalau yang itu, kalau yang di halaman utama Shopee itu yang invited ya Kak biasanya? Iya, itu invited dari event Shopee-nya itu. Saya lagi buat kelas ya. Ini buat aja, tentuin aja. Ya orang gajian mau berapa sih, misalkan 25 deh. Pilih sesinya mau sesi yang mana. Misalkan jam rame jam berapa sih biasanya kalau ini cewek belanja? Malam deh. Mulainya jam ini deh. Nah ya kalau rekomendasi jam-jam kayak gitu, Nah itu bisa dilihat dari bagusnya ini, dari iklan kita. Misalnya kita iklan nih, kan bisa dilihat tuh jam-jam yang orang lihat tuh biasanya jam berapa. Itu dipakai aja. Ya kayak kita aja kalau misalkan lagi iseng paling buka Shopee itu misalnya malam kan buka. Ya, kalau hari kantor biasanya ya, lebih bisa ke malam ya. Istirahat ya. Kalau misalkan kalau kantor gitu paling cewek. Kalau cewek sih pasti dia ngecek mulu sih, belanja mulu. Iya, 24 jam. Lagi udah ada banyak promo. Misalkan aja nih, misalkan jam 6:30 deh. 6:30. Melek banget dah. Nah, ini udah error lagi tadi. Nah, ini dipilih kriteria produknya. Misalkan tadi saya sneakers, kalian cari aja nih. Sneakers ini di sini misalnya. Kalian cari kriteria kalian yang jangan sampai salah masukin sih. Misalkan perawatan pria, perawatan wanita misalkan. Banyak pelan-pelannya ini juga nggak dibikin search gitu lagi. Ini kita lima itu berkurang, nanti berkurang dia otomatis. Maksimal diskon 5% sampai 99%. Berarti minimal harus 5% ngasih diskon ya flash sale ya. Itu berarti harus dipikirin juga tuh marginnya masih ada gak buat kita. Belum nanti potongan cashback, program gratis ongkir, voucher toko gitu. Tricky banget sih emang kalau flash sale. Kalian tambah produk. Kalau Kak Habil biasanya Saya biasanya seminggu pakai sih, paling di hari Sabtu saya pakainya. Kalau hari Minggu orang istirahat tuh ya, siang saya pakai. weekend ya berarti ya. Weekend. Misalkan ini promo flash sale itu minimal 5%. Itu di hitung-hitung juga tuh produk mana yang seenggaknya marginnya masih ada dari kita. Nah, misalkan produknya itu sebelumnya kalian udah bikin promo diskon. Ini di flash sale nanti bakalan ini juga sih, masih harga normal, jadi dimasukin aja diskonnya. Misalkan jadi berapa nih, mau ditentuin by harga atau by persen bisa. Ini mau diubah semuanya rata, bisa misalkan diskon 50% deh.
Saya emang ini saya sebelum ini yang produk-produk yang kayak gini nih, saya tuh emang khusus buat promosi sama saya iklanin. Jadi nggak saya upload dulu, nanti saya hapus habis saya iklanin. Jadi di batas pembelian misalkan berapa nih? Pembeliannya cuma bisa 2 misalkan. Stok promo ini kan di sini kan stok normal nih, stok normal kita. Misalkan stok promo flash sale 5 kayak 5 deh. Update produk. Nah, ini kurang tuh. Tuh. Stok promo flash sale di sini. Jadi kalau misalkan stok normal 10 terus nanti ditaruhin flash sale 5 terus 5 yang laku di flash sale berarti otomatis 5 ini yang langsung kekurang gitu. Jadi kalau misalnya nggak laku nanti balik lagi stoknya normal gitu. Ini udah aktifkan aja nih aktifkan masal deh. Nah ini udah simpan dan kirim, berhasil disimpan. Udah masuk ke sini. Kita lihat ada gak? Nah, ini tadi yang saya buat akan datang. Nah, seputar flash sale ada yang mau ditanya gak? Emang flash sale tricky banget sih karena kita mikirin margin keuntungan juga masih ada gak? Belum dia misalkan pakai voucher toko misalkan gitu. Ada yang mau ditanya Kak? Paling gini sih Kak, kan biasanya kalau ngejar waktu promonya yang lebih panjang tuh pakai promo toko biasa kan ya Kak? Kayak bisa berhari-hari gitu kan ya? Nah berarti harusnya kalau kita bikin flash sale promonya karena lebih pendek harusnya besaran diskonnya lebih besar gitu ya Kak? Atau enggak juga? Dipikirin lagi sih marginnya masih ada. Margin keuntungan masih ada. Kalau Kak Habil biasanya gimana? Besar diskon flash sale-nya biasanya lebih gede nggak dari promo toko? Karena cuma samain gitu. persennya. Karena emang mentoknya saya ngambil untungnya juga tipis banget kan, nggak lebih gede. Jadi promo di toko diskon misalkan 5%, di flash sale juga 1% gitu. Itu flash sale cuma buat ini sih, menarik tampilan toko aja. Kak Habil. Ya. Mau tanya, itu flash sale kalau misalkan rating toko kitanya rendah, itu nggak bisa ya bikin flash sale ya? Oh ya benar. Kemarin sih ada report sih. Ya minimal itu apa ya? Saya baca minimal ada seenggaknya toko itu udah dapat 5 ulasan kayak deh. Oh. Sama performa chat ada minimal persen ya? Kalau nggak salah. Di atas 5%. Iya. Berarti memang kalau misalkan mau aktifin flash sale harus bagus dulu ya mungkin performa chatnya Mas ya? Mas? Kalau misalkan mau aktifin flash sale toko itu harus bagus dulu ya performa chatnya. Sama tadi ada ulasan minimum Mas. Ulasan minimumnya juga mungkin ya? Kurang jelas ya? Iya, dibagusin dulu performa chatnya sama, makanya kemarin saya kenapa kalau misalkan belum ada yang beli sama sekali, coba aja kita beli produk sendiri, itu kan nanti kan saldonya kan juga masuk ke kita lagi. Seenggaknya ada 5 ulasan, presentasi chat bagus. Fake customer gitu ya Mas ya? Ya. Oke. Terus juga kalau ada tuh, saya juga belum dapat fitur broadcast tuh. Fitur broadcast juga terpilih tuh ada kriterianya, bakalan ada. Oke. Fitur broadcast bagus tuh. Iya sih. Tapi kalau misalkan kayak broadcast gitu, memang 1 minggu 1 kali dapatnya Mas ya? Iya. Iya, pelit amat ya Shopee ya Mas. Banget ya Shopee dia makanya kadang ngasih gratisan 200 ke orang, ke followers 200 tuh. Oke. Ini ada yang tanya lagi Kak. Siapa? Udah.
Kalau produknya lagi dimasukin promo toko, terus masih bisa nggak kalau di flash sale-in juga? Bisa, nanti pas di flash sale itu dia harga normal lagi kok. Cuman tetap ada promo. Kan flash sale nggak selamanya dia, cuma 1 hari itu doang. Oke. Jadi misal produk pas di flash sale itu apa ya, keterangannya itu di harganya masih harga normal, bukan harga diskon yang kalian udah buat sebelumnya, masih normal kok, jadi bisa dibuat lagi flash sale-nya. Tapi di promo toko pun dia masih terdiskon gitu Kak. Iya, jadi double ikut 2 diskon gitu. Iya. Oke. Nah ini ada yang mau nanya, nanti bahas tentang pengiriman barang nggak Kak? Pengiriman barang maksudnya? Ini ada yang nanya kalau ada saya mau tanya pengiriman kurir yang dipilih udah dicentang, namun kalau saya seolah-olah jadi pembeli, pilihan pengirimnya nggak sesuai dengan yang saya centang, itu kenapa ya Kak? Coba di setting lagi, coba di jasa pengiriman saya. Mungkin boleh dicontohin Kak sekalian. Oh iya, coba bentar. Tapi sih kayaknya kalau si kurir itu biasanya di produknya juga ada pilihan juga ya Kak ya? Iya, per produk bisa dipilih. Per produk juga kan ada pilihan. Nanti misalkan kita udah ngaktifin JNE, ID Express, nah di produknya itu bisa dinonaktifin tuh salah satunya. Iya, itu mungkin bisa kayak gitu tuh masalahnya. Ya, jadi bisa dilihat di produknya juga Kak kayaknya Kak. Iya, jadi per takutnya produk nggak itu aktif ada gitu. settingnya lagi. Oh, ini pengiriman, pengaturan pengiriman. Nah, ini kan udah ini kan pengaturan jasa kirim kita. Nanti kalau misalnya kita ngupload produk, itu dipilih lagi. Misalkan nih kita aktifin semua nih. Karena kan kita kan dropshipper nih. Ada beberapa misalkan barang ini ternyata nggak bisa dari supplier ini, nggak bisa Gojek, misalkan nggak bisa resi otomatis, misalkan gitu. Nggak bisa pakai Grab, cuma bisa pakai JNT misalkan. Itu maka nanti pas kita ngupload produk, itu dipilih lagi jasa kirimnya mau pakai apa aja bisa dicentang. Misalkan ke produk aja deh. Pengaturan produk berarti. Nah, ini diubah. Nah, ini dicentang nih. Jangan-jangan kak siapa itu nanya itu dia otomatis kecentang semua kali, nggak pilih salah satu misalkan. Kadang juga saya kan kemarin kan habis bikin toko baru buat dropship barang-barang elektronik itu. Saya kan toko baru, entah itu karena toko baru atau gimana, saya cek dari toko saya yang lama, produk saya di paling bawah kan misalkan ada tuh keterangan lokasinya ya. Nah itu saya nggak ada tuh, maka saya kemana itu? Apa karena toko baru atau gimana? Paling di sini sih masa dilihat masing-masing produknya ini udah disetting belum? Per produk ya, bukan per yang masal itu yang di jasa kirim saya, bukan. Udah jawab ya Kak? Iya. Oh udah tuh katanya Kak, baru tahu katanya, makasih iya, Kak. Sama-sama. Oke, ini ada. Nah itu ada yang nanya juga tuh Kak, gratis ongkirnya dari Shopee atau dari kita Kak? Katanya Kak. Gratis ongkir bisa dari kita, bisa dari Shopee. Ya itu mungkin kan kita tergantung ya mungkin ya. Nambah jelasin gratis ongkir ekstra mungkin ya Kak. Oh,
Kemarin sih saya biasanya settingnya dari HP sih. Biasanya kan ada tuh fitur yang paling atas tuh. Iya, lebih enak sih dari HP ya Kak ya. Iya, dari HP kan ada tuh paling atas tuh Ada, iya betul. pengumuman penjual. Itu ada beberapa, gue buka HP-nya misalnya toko saya, di pengumuman penjual ada program promosi penjual, diklik aja program promosi penjual, nanti ada tuh gratis cashback sama program gratis ongkir, nanti didaftarin. Kalau gratis ongkir kayaknya foto KTP sama foto kita lagi pegang KTP, jadi didaftarin. Nah, nanti ada keterangan tuh hitung-hitungannya, cashback juga. Kalau mau bikin kalau sengaja ribet ya bikinnya aja promo ongkir toko sendiri aja ya. Promo toko sendiri juga ini bisa kita mau gratisin ongkir sama sekali, nggak pakai ongkir, bisa juga subsidi gitu. Ini belum promo ongkir ya, jelasinnya sekalian deh. Nah, kalau gratis ongkir ekstra tuh cuman kerja sama beberapa pengiriman atau bisa semua tuh, Kak? JNT doang kayak deh. Biasanya JNT ya? JNT. Ya, Shopee emang sama JNT doang dia pasti. Saya buat sendiri misalkan. Saya juga sekalian buat baru lagi deh. Nah, kalau di informasi ongkir ini ada di keterangan di sini. Kan sebelum dia ngeliat produk, estimasi ongkir, nanti ada keterangan di sini. Kasih minimal pembelanjaan misalnya. Misalkan subsidi ongkir. Batas waktu. Kalau misalkan emang kalian mau ngadain program subsidi ongkir atau ongkir emang masih banyak produk, ya tanpa batas waktu aja. Kalau saya sih biasanya pakai tanpa batas waktu. Cuman saya jelasin pakai periode waktu coba nih. Dipilih jasa kirimnya yang mau pakai gas ongkir yang mana. Karena biar murah, saya kan iming-iming kan bagi kan kalau misalkan subsidi butuh. Jadi kalau kita pakai JNR ya, aja itu kan kira kan 10, berarti dia sama aja 0 kan, itu jadi kayak tertarik gitu dia. Pilih aja misalkan semuanya dia masukin deh, nggak apa-apa. Mau gratis subsidi minimal ongkir ini dia bener-bener nggak bayar ongkir, jangan sampai ntar nyentang yang ini nih malah nanti kita boncos, misalkan kita ke Papua kira 100 ribuan malah kita yang nombokin. Misalkan minimum pembelian 1.000 dapat subsidi 5.000 deh. Nah, tambah tingkatan bisa misalkan 500.000, terus ongkirnya 10.000. Nah, itu. Kalau masalah ya apa tuh yang apa ada biasanya kalau kita nyari produk di foto ada keterangan bacaan cashback ya, setelah sama ekstra gratis ongkir. Nah itu bisa kita daftarin dulu. Itu pokoknya kalian buka HP aja, nanti ke toko saya. Sebelah jadi itu kalau misalkan frame-frame yang ada kayak cashback ongkir itu dia daftarin dulu, ini dibuat aja konfirmasi. Ada yang mau ditanyakan lagi?
kita gratis ongkir atau program-program ini. Lanjut lagi Kak. Iya, boleh. Masih ada ini sih. Tinggal apa? Voucher ikuti toko. Oke. Ini Shopee memang nggak pernah gunain sih Kak. Aku pernah sih, tapi ya koin karena kalau nggak salah beli koin juga mahal kan satu koinnya. Oh kita jadi beli koin ya? Ya, jadi kalau mau bagi-bagi koin tuh kudu isi ulang koin dulu. Terus kayak satu koin tuh harganya 1.000 Lumayan. apa ya? Iya mahal. Terus ya itu. Berarti dioptimalin di sini aja promo-promo. Bisa Tapi dioptimalin di sini selama aja. Mungkin kalau Shopee Live gitu bagus gak sih Kak ini responnya gitu? ini sih kita bikin judul sama bikin kayak thumbnailnya tuh ngaruh banget gitu. Semakin clickbait kayaknya orang-orang semakin nonton gitu. Oh, Walaupun iya. nggak stay lama ya. Oh iya itu buat bisa dicoba tuh dari kakaknya tuh. Ya, boleh sih, boleh sekali-sekali kayak pas lagi promo gede mungkin ya seminggu sekali, 2 minggu sekali boleh lah Nah, kan dicoba. emang barang saya kan emang saya kan nggak nyetok banyak di rumah, jadi kalau ngadain Shopee Live gitu juga kayaknya ya nggak ada apa yang mau diidiin gitu. Kita akan ke voucher toko. Tapi lebih enak kalau misalnya kita udah dapet ini sih program broadcast itu sih. Nah ini voucher toko kita buat. Nah ini udah. Biasanya bakal muncul di pop-up page. Misalkan teman Bluepin deh. Nah kalau voucher itu apa sih saya sarannya sih emang lama-lamanya aja. Nah ini mau tipe vouchernya mau cashback coin atau diskon sama kayak voucher toko sih tadi. Cuma kalau ini kan emang menarik followers gitu. Saya biasanya pakai diskon. Karena kan biasanya orang kalau belanja kan ngarepin diskon, bukan setelah dia belanja baru dapat. Supaya ada kesan pertamanya yang bagus buat dia belanja. Ini misalkan persentase atau nominal diskon. Ini persentase diskon. Misalkan diskon persentase jatuhnya lebih gede sih, nominal aja. Ini misalkan diskon 5.000. Diskon 5.000 minimum pembelian 250.000. Kemudian nggak situ? Udah apa deh? Minimal contoh aja. Ini kuotanya 1.000 aja nggak apa-apa. Karena kan ini kan klaimnya itu kan 7 hari. Masih deh. Bisa promosi sama ya, tadi saya buat. Bisa gak? Oh nggak bisa, saya udah buat yang tanggalnya sama. Misalkan ini aja deh, Januari deh. Januari pakai. Januari.
sampai tanggal 31 Januari misalkan. Nah, konfirmasi. Nah, ini udah. Simpel-simpel kok buat bikin manfaatin fitur-fitur di Shopee. Kita coba-coba aja. Kalau saya sih biasanya kalau ngasih diskon gitu-gitu saya naikin dulu harga produknya. Cuman dari Shopee itu kalau misalkan naikin tiba-tiba itu kedetek, makanya saya biasanya itu saya hapus dulu 3 hari kemudian baru saya upload, saya naikin produknya, terus saya kasih diskon. Oke. Ini buat fitur chat di sini coba nih tadi apa kirim voucher. Nah, ini bisa nih ngirim voucher nih. Kalau biasanya cuma di lewat laptop doang. Nah, tuh kirim. Kan gitu dia. Kalau buat ngirim voucher di chat itu cuma bisa di lewat laptop atau PC doang. Nggak bisa lewat HP. Kalau HP ada yang mau ditanya? Oke, udah jelas sih tadi penjelasan promosi sayanya. Udah satu-satu dijelasin. Oh, ini tadi ada yang mau nanya masalah dekor, Kak. Tadi kan dijelasinnya buat ini ya, setting-settingnya. Tapi mungkin ada saran dari Kak Habil kira-kira dekor bagian home yang menarik gitu, yang kayak gimana, Kak, misalnya? Apa pasang yang bestseller, Kak? Atau produk yang kayak gimana gitu? Kalau tampilan sih emang dari Shopee-nya kan udah berurutan kan dari Shopee kayak gitu. Kalau buat dekor itu kan tadi kan saya kan ada beberapa dekorasi toko yang harus masukin produk yang lagi di diskon itu bisa. Oke. Kirim voucher ke pembeli itu pakai voucher ikuti toko, Kak, maksudnya? Atau voucher yang mana, Kak? Apa? Kirim voucher yang lewat chat tadi, Kak. Itu bisa ngirim semua jenis voucher atau gimana? Iya bisa itu kan kita kan buat voucher tuh, buat berbagai macam voucher. Nah, itu bisa dikirim, cuman bisa dikirim doang, bisa lewat, kalau mau lewat chat itu cuman bisa di laptop atau PC. Chat yang dari HP gitu kita balas chat dari PC harusnya. Nah, saya biasanya ngasih nih yang diskon, kan saya lagi ngadain diskon. Itu saya masukin penawaran terbaik. Kalau untuk banner-bannernya gitu, Kak, biasanya ngedesainnya yang menarik yang kayak gimana mungkin rekomendasinya? Kalau banner menarik tergantung. Coba aja dari Canva, kan itu kan banyak template. Sesuaikan aja lah. Kalau saya kan ngambil temanya emang warna hitam sama kuning biasanya tuh. Sesuaikan aja. Ini juga frame-frame saya nih. Kuning-kuningnya, ada kuning-kuningnya gitu. Sesuaikan aja warnanya. Nah, arsitek kalau bisa di banner itu ada testimoni boleh misalkan. Nah, ini banner yang di setting di sini nih di dekorasi toko itu nggak bakalan ada di PC sini nih. Dia muncul lewat HP doang. Kalau mau tampil di PC dari mana tuh? Terlalu maaf. Nah, kalau mau tampil di PC itu ngedekornya yang di sini profil toko. Nah, ini ngedekor di sini. Kalian masukin gambar ini nanti munculnya di sini. Makanya saya
Saya juga baru ngecek sih, makanya kemarin kok di PC kok nggak ada foto yang saya setting di definisi toko. Ternyata harus setting di sini. Oke. Kalau mau tanya-tanya seputar masalah promosi kata kunci blog serupa juga masih bisa kok Kak. Ada yang mau ditanya gak? Ya, mungkin dari pertemuan kemarin ada yang Ya karena kan skip besok atau ada lupa Tokopedia. ditanyain. Ya, boleh chat atau langsung unmute mikrofonnya. Mungkin sebelum selesai kelas hari ini bisa sharing-sharing nggak Kak di masa-masa pandemi gini kayak salesnya apa turun atau gimana? Mungkin ada tips and triknya Kak. Kalau sering-sering sih saya lagi ini banget Kak. Karena kan IG Instagram saya juga habis kan saya jual produk kayak brand-brand yang udah gede, Adidas gitu, Dior gitu, Louis Vuitton, Nike, kena phishing. Untungnya saya udah backup banyak Instagram, terus ada marketplace juga masih ada, alhamdulillah. Jadi masih bisa jalan bisnis kayaknya. Kalau saya rasa sekarang sih malah banget malah di ya. Iya, benar. Karena paling banyak promo-promo yang dikasih juga gampang, apalagi Shopee. Karena kalau di apa ya, dibagi-bagi tuh kalau Shopee ini kayak customer tingkat bawah lah. Kalau Tokopedia itu middle, kalangan middle. Kalau Shopee kan emang harganya kan lebih murah kan biasanya dari Tokopedia. Iya benar-benar. Nengah ke bawah ya Shopee. Nentuin jualan ya kalau misalkan ada yang berminat buat dropship barang nih, dulu mau jual di Shopee atau Tokopedia. Bisa kalau Tokopedia itu barang-barang elektronik dia lebih naik. Barang cowok, gadget-gadget kalau juga misalkan ya. Shopee itu biasanya barang-barang fashion, apalagi fashion cewek gitu, daster lah. Makanya pas banget sih jualan Shopee kalau buat krim-krim gitu, skincare. Oke. Kayaknya udah pada jelas sih Kak. Nanti untuk pertemuan minggu depan bakal bahas Tokopedia ya Kak berarti? Iya. Oke. Udah jelas ya. Untuk, kalau ada yang mau tanya bisa ke WhatsApp saya pribadi aja, nggak apa-apa kalau iklan. Ya nanti aku kasih kontaknya Kak Habil ya kalau misalnya ada yang mau ditanyain personal juga nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa. Kita bagi-bagi aja. Oh ini dokter Desi nanya Kak Habil main Lazada nggak? Oh Lazada saya belum main tuh karena kan produk saya kan produk-produk sebelum buka marketplace itu lihat dulu harganya kira-kira masih bisa masuk nggak ke marketplace itu. Kalau Lazada kemarin saya cek salah satu produk yang saya jual ternyata red line banget buat jualan harga yang biasa saya jual di marketplace Shopee ke Tokopedia. Biasanya harga Lazada itu lebih murah-murah banget sih. Terus juga Lazada lebih ketat sih biasanya. Kayak nggak sembarangan buat jual produk-produk KW gitu. Ya Lazada belum buka sih. Oke. Kalau beli-beli Kak, ada yang nanya. Beli-beli juga belum. Saya cuma ke dua marketplace besar dulu aja sih. Oh, berarti fokusnya Shopee sama Tokped ya? Iya. Oke, makasih Kak Habil hari ini sharingnya. Terima kasih juga kakak-kakak reseller. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita bahas Tokopedia bareng-bareng. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum.